laut di Kupang, ya, ikan yang luar biasa di daerah Kelapa Lima. Kelapa Lima, Kupang, NTT. NTT, dengan saudara-saudara yang sudah lama tidak pernah ketemu, ya, sudah lama. Kuku pribadi dan nyonyanya, siapa sih namanya? Oh iya, dengan Mbak Lastri. Kita kurang lebih berapa tahun ya? Nggak ketemu ya? 30, sekitar 30 tahun kita tidak pernah ketemu. Dan puji Tuhan, itu rencana. Kalau bahasanya Pak Kuku itu takdir. Indah pada waktunya kita dipertemukan setelah 30 tahun tidak pernah ada kabar dan berita. Tapi hari ini ada kita di acara ngobrol asik. Pak Kuku atau Pak Didi? Pak Kuku, sebagai orang Jawa yang tinggal cukup lama, berapa lama ya tinggal di sini? 13 tahun. Apa yang menarik bagi Pak Kuku di Kupang ini? Apa yang ditemukan oleh Pak Kuku di Kupang ini? Yang menarik ya, sebenarnya bukan yang menarik ya, tetapi sesuatu yang hakiki, itu dengan satu keindahan dari faktor inti zat Tuhan yang ngasih makan kita, yang ngasih hidup kita, yang ngasih segalanya kepada kita. Itu adalah indah di cinta kasih. Cinta kasih, Iya. Istilahnya cinta kasih. Mungkin lebih spesifik, diberikan satu aja contoh cinta kasih seperti apa yang ditemukan di sini. Oke. Cinta kasih itu pada harfiahnya itu adalah sebuah rasa ya. Nah, jika rasa itu kita merasakan bahwa itu semua adalah titipan Tuhan agar kita itu bisa menjalani kehidupan di dunia ini sebagai suatu ujian, dan cinta kasih itu dipakai dalam setiap langkah, tutur kata, perilaku manusia untuk membuat satu karya dan membuat satu amal ibadah, itu akan selamat. Karena apa? Keindahan cinta kasih inilah yang membuat kita itu akan merasa tenang, nyaman. Bagaimana semua rasa seperti benci, dengki, dendam, dan macam-macam itu merasa adalah itu hanya sebuah titipan, dan itu adalah godaan tergantung ujian yang kita terima dan kita menanggapinya. Nah, jadi yang namanya cinta kasih itu sangat penting sekali untuk berpatokan kita dalam hidup. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita itu bisa meredam ke segalanya dari hal-hal yang sifatnya itu negatif, membuat kita tidak nyaman, kembalikanlah kepada Tuhan, karena itu hanya titipan saja. Tapi itu sesuatu yang susah loh. Sesuatu yang susah untuk dipelajari, sesuatu yang susah untuk dilakukan, ya kan? Tergantung. Susah dalam tanda petik, tergantung dari mana yang namanya ikhlas. Oke, ikhlas. Intinya di situ. Ikhlas dalam menerima segala sesuatu, mensyukuri dengan segala berkahnya dalam bentuk apapun. Bukan masalah duniawi, tapi masalah hati, masalah ketenangan, kenyamanan. Suatu saat Gusti Allah akan panggil kita. Itu risiko berat. Pada saat kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Iya. Ya. Jadi, ini ikhlas kita makan ya. Dan bersyukur kita, dan sangat bersyukur. Iya, kita syukuri ya hari ini. Sangat. Jadi intinya itu apa yang kita berikan ataupun apa yang kita dharma baktikan itu kepada manusia lain, itulah kebahagiaan kami. Kebahagiaan kali adalah kebahagiaan mereka. Ya. Jadi kebahagiaan kami bukanlah merupakan pengakuan eksistensi manusia, bukan. Kita nggak butuh pengakuan eksistensi manusia. Kita butuh eksistensi Tuhan. Jadi itu yang paling penting. Jadi kira-kira masih mau kembali ke Tanah Jawa atau masih tetap di sini? Sama. Sekarang hati ini dan pikiran ini sudah separuh menyatu, berkarya dengan teman-teman dan saudara kita yang ada di sini. Separuh juga berkarya dengan teman-teman kita, saudara kita yang ada di Jawa. Sebab apa yang terjadi? Inilah dharma bakti. Dharma bakti. Kebahagiaan kami adalah bisanya kami membahagiakan orang lain. Itu kebahagiaan kami. Bukannya berlimpahnya sebuah harta, bukannya tingginya sebuah jabatan, itu
itu hanya ciptaan manusia saja. Daripada kita membuat satu kesombongan. Itu harus diingat. Harus diingat. Yang disukai oleh iblis adalah ketika kita memelihara kesombongan itu. Ya. Dan awal dari kejatuhan sebetulnya itu adalah kesombongan. Kalau Mbak Lastri gimana? Kesannya yang ada di sini gimana? Apa ya? Di sinilah kita mendapatkan tangan-tangan yang coba untuk meraih saat oh, oke. Mereka mendapatkan tangan. Iya, banyak cerita ya. Apa ya? Yang susah untuk dilupakan begitu saja. Terlalu manis serangan di timur ini, terlalu manis, terlalu indah. Memang kita bisa melihat apa saudara atau teman sejati itu pada saat kita dalam kondisi di mana kita terjatuh, ya kan? Siapa yang ada bersama-sama dengan kita ketika kita terjatuh, itulah teman-teman sejati, sahabat-sahabat sejati, atau bahkan itu bisa lebih daripada saudara, bahkan saudara kandung, ya kan? Ketulusan. Ya, ada ketulusan di situ. Kalau kita berteman cuma karena berdasarkan status, berdasarkan predikat, berdasarkan sama-sama punya posisi, misalkan kayak gitu, jabatan, ya itu kan akan hilang pada saatnya. Pada saat tidak menjabat akan hilang, kan kayak gitu. Tapi sebuah persaudaraan yang dibangun dengan tadi cinta kasih dan ketulusan dari dia itu akan tetap abadi. Oke. Tetap abadi. Ada yang mau disampaikan lagi? Sahabat, saudara, apa yang kita lakukan, kita harus ingat sesuatu yang merupakan keberuntungan bagi kita. Itu bukan dari duniawi dan jabatan, bukan dari tingginya sebuah posisi ataupun harta, tetapi dari ingatnya harta dan jabatan itu berguna untuk apa dan siapa. Cuma itu saja. Gunakan itu sesuatu yang bisa membahagiakan orang lain. Suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Disitulah ijazah dan bonus kita dapat. Terima kasih. Kita ada di Kupang, kita ada di kelapanya nggak cuma satu, kelapa 5 Kupang dengan situasi sore yang luar biasa bersama keluarga Kutu pribadi di Ngobras Asik. Just wanna give it something spooky.